dari peringkatnya. Maksudnya yang paling tinggi apa, yang mendekati tema, yang paling rendah apa, dan skala menengah apa. Nah, dari sana itu setelah dipetakan nanti permasalahan itu bisa diselesaikan dengan model apa. Misalkan apakah individual atau kegiatan individu atau bisa dikolaborasikan antar klaster seperti itu. Itu di 3 hari pertama. Kemudian di 1 minggu itu mereka harus sudah mengeluarkan LRK atau rancangan yang bisa mereka dari permasalahan itu dibuat LRK. Coba ditambahkan. Oh iya, oke. Izin menambahkan ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau untuk LRK itu karena LRK subunit maupun unit itu kan intinya ada di LRK individu ya. Jadi ketika kita menginput program ke akun individu, nanti yang akan otomatis terkumpul di subunit maupun di LRK unit seperti itu. Jadi memang kalau di web juga kan yang tugas memasukkan program adalah Kormasit ya, karena basis kerjanya nanti di subunit. Nah, pun Kormasit itu juga memasukkan program berdasarkan dari program-program anggota subunitnya seperti itu. Nah, itu nanti kebijakan di Kormasit bagaimana sistem memasukkannya, apakah memang semua dimasukkan langsung oleh Kormasit, tapi itu kan nanti banyak banget ya. Kalau pengalaman dari kemarin itu saya kami menyarankan mungkin supaya Kormasit itu Kormasit memberi password dan username akunnya ke anggota subunitnya supaya nanti itu teman-teman subunit itu bisa memasukkan sendiri-sendiri ke akun Kormasit itu gitu. Jadi Kormasit juga nggak terlalu susah kerjanya dan nanti individu itu juga lebih paham tentang programnya itu apa aja itu dan bisa lebih paham ini, oh saya PIC di program ini, dia PIC di program ini maupun sebaliknya seperti itu. Itu kalau untuk penyusunan LRK. Jadi yang pasti individu dulu baru subunit ya, bukan subunit nanti terus individu. Itu sih ya kan Mbak. Terus ada tambahan mungkin? Mungkin tambahnya ini sih, tegaskan kembali untuk alur penyusunan LRK sendiri itu harus harus runtut. Kalau di kami kemarin itu kita mulainya dari observasi masing-masing individu, itu berangkat dari hasil transkrip sama perangkat desa, sama masyarakat dan sebagainya. Nah di situ itu menjadi bahan kita untuk merancang LRK. Nah dari individu-individu ini ketika mereka bikin rancangan program sendiri-sendiri, terus kemudian didiskusikan pertama kali di tingkat klaster. Kenapa di tingkat klaster? Karena lebih paham lah, disiplin ilmu kita nggak jauh-jauh beda. Nah setelah kita diskusi di tingkat klaster, kemudian kita bawa lagi ke diskusi di tingkat subunit supaya nanti bisa gampang untuk memecah program-program ini kira-kira yang relevan di terapkan yang mana dan sebagainya. Urutan itu menurut kami menjadi penting, apalagi basisnya ini kan di subunit. Nanti takutnya kalau teman-teman sudah membasiskan ini di unit, itu justru nanti malah susah. Gitu sih. Langsung ke pertanyaan aja. Misal output itu ya? Ya. Oh ya, output dan distribusi program tadi. Ini semoga kami tidak salah menafsirkan pertanyaan. Ada pertanyaan yang bagaimana kita membagikan program atau hasil dari diskusi itu ke masyarakat. Nah, kalau dari pengalaman mungkin salah satu cara untuk mendistribusikannya itu mungkin bisa video atau poster atau melalui podcast. Ya segala hal yang itu masih bisa diakses secara online oleh masyarakat dan mereka bisa mendapatkan mudah mengaksesnya gitu. Tuh kalau untuk output. Menambahkan lagi kalau output bisa mungkin kita perlu memperhatikan kondisi di desa yang kita tuju. Misalnya di desa itu susah untuk jaringan internet dan sebagainya.
Nah, kita perlu mempertimbangkan kalau misal kita mengadakan webinar, ya emang webinar itu sebagai apa ya, sebagai penyampaian program kita anggap bagus di sini, tapi belum tentu itu bisa dilakukan di desa yang kita tuju, karena di setiap desa tantangan jaringan dan sebagainya itu beda-beda. Bagus lagi kemarin saya di teman periode 2 itu jadi mereka tetap mengadakan webinar, tapi tetap dari pihak desa itu mengakomodasi untuk menyediakan ke warga ruangan gitu, difasilitasi oleh desa. Terus mereka tetap mengadakan webinar, jadi warga desa berkumpul di suatu tempat yang tetap memperhatikan protokol kesehatan, kemudian tetap dijalankan webinar. Jadi enggak webinarnya individu-individu dengan warga, enggak. Karena kita perlu mempertimbangkan dan lain sebagainya. Tambahan yang untuk distribusi program, termasuk yang barusan masuk ke pertanyaan DPL, distribusi program itu bisa dilakukan dengan cara beda-bedakan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Contohnya misalnya di dusun A, dusun B, dan dusun C. Karena tadi ini pertanyaan yang terakhir muncul dari Bapak Ibu DPL adalah jika mahasiswa satu memiliki menggunakan kode program yang sama, itu akan seperti apa? Boleh atau tidak? Kode programnya boleh, nggak apa-apa, sama. Cuman yang harus dibedakan adalah misalnya saya melakukan di dusun A, kemudian ada mahasiswa lain di dusun B, di dusun C. Siapa yang membagi itu? Yang membagi jelas harus Kormasidnya. Karena Kormasid yang paling paham masing-masing mahasiswa itu kondisinya seperti apa dan gimana. Ini tambahan untuk yang distribusi program ya. Lanjut. Program interdisipliner apakah bisa antar subunit? Bisa. Boleh. Atau ada jawaban lain, Baca? Ya, monggo. Boleh kan? Boleh, itu sebenarnya saya juga mau konfirmasi ke Bapak. Boleh. Bisa, sangat boleh. Sangat bisa. Kalau program pokok sangat bisa. Ya. Ya kan? Lanjut. Inti logbook adalah program kalian, bukan program kerja, betul ya? Iya. Ya, ada pertanyaan apa tadi, Mbak? Saya tadi ada pertanyaan, jadi di desa itu ada program basis online juga, kebetulan, tapi tidak masuk ke program teman-teman KKN gitu. Okay. Jadi itu program desa, bukan Ya. KKN. Jadi nggak bisa dimasukin ke logbook. Bukan, nggak bisa. Yang bisa di logbook kan programnya mahasiswa kan? Iya. Terus jam pokok yang menjadi PIC? Ya. Yang mendapatkan jam pokok itu kan teman-teman yang menjadi PIC atau penanggung jawab program ya, baik di program interdisipliner maupun non interdisipliner. Nah, tadi juga sebenarnya ada pertanyaan gini sih Pak. Misal saya dari klaster agro, tapi saya menjadi PIC dengan program yang berasal dari klaster sosum. Jadi PIC itu harus berdasarkan latar belakang klaster saya gitu. Sudah dijawab? Itu boleh nggak Pak kalau kayak gitu? Jadi saya dari agro tapi jadi PIC program. Tergantung programnya itu program dalam hubungan program tema atau non tema. Kalau non tema boleh. Tema boleh. Tema kan boleh. Kan? Tema itu siapapun boleh melakukan kegiatan apapun dimanapun dalam lingkup unit. Nah, program non tema sebaiknya dilakukan di level atau wilayah subunit. Ya kan? Dan kemudian yang mengangkat program pokok non tema itu harus sesuai bidang ilmunya. Sesuai klasternya. Ya, sesuai klasternya. Nah, tapi yang lain kalau hanya program bantu non tema siapapun boleh. Gitu ya. Dan misalnya saya sosum mengangkat program non tema. Kemudian ada Mbak Faizah dari Saintek, dia mengangkat program membantu kita, nggak apa-apa, nggak harus sesuai dengan pun program non tema. Oh ya, berarti boleh ya Pak, tapi program tema. Ya, lanjut. Tadi juga. Banyak terus ada 100-an itu. Ya. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan nih, yang nomor 72 itu jadi ada satu anggota kakaknya yang hilang dan dia sama sekali tidak mengakses logbook
tidak bisa mengakses logbook, apakah itu akan berpengaruh ke LPK? Diabaikan aja Mas, Mbak, diabaikan. Kalau sudah dicari-cari, sudah dihubungi, nggak ketemu, nggak kan daripada merepotkan teman-teman semua, diabaikan. Kemungkinan anak itu sudah mundur atau kemungkinan juga sudah berganti periode, jadi jangan khawatir. Itu ada yang mengurus kami, ya. Jadi kalau sudah lama, sudah di outkan saja. Pak, terus salah lagi? terus yang mana lagi Pak Ida? Nah ini Pak, kalau menambah program di tengah-tengah pelaksanaan, apakah boleh? Padahal kan ada sudah jadi. Ya. Nah kalau sesuai pengalaman kemarin boleh sih Pak. Ya. Nah kalau menambah boleh. Yang kami selalu wanti-wanti karena itu berpengaruh pada komponen penilaian itu adalah kegiatan program yang sudah direncanakan tetapi tidak berhasil dilaksanakan. Itu ada komponen penilaian yang nanti menurunkan nilai teman-teman semua. Jadi hindari itu. Maka ketika membuat program, misalnya program, itu yakin itu bisa dilaksanakan. Meskipun mungkin ada yang tidak tercapai 100%. Nah gitu kan. Misalnya hanya, karena kesulitan, tapi lakukan. yang penting usaha. Bisa dilakukan. Nah, menambah boleh, menambah itu juga harus sesuai kondisi ternyata alasannya karena dibutuhkan masyarakat pada waktu itu silahkan ditambah. Kendala dengan maksimal 5 Iya, maksimal dengan 5 program itu gimana Pak? Ya. Nanti kalau misalnya ada kendala, kan ada aturannya maksimal dibatasi 5 program. Kalau memang nanti ada 1 program yang teman-teman nanti misalnya tidak optimal, ditambahin diturunin program ke-6 di sistem nanti dimungkinkan. Jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Tapi pas yang pesannya lebih baik 5 atau 4 kegiatan yang direncanakan itu dilakukan semua. Tolong diulang dulu Pak di Yang mana? Ini. Yang diabaikan tadi itu adalah kalau ada anggota di itu sudah dihubungi berkali-kali nggak hilang kemana, sudah anak itu diabaikan saja. Nah, artinya kan mungkin dia sudah mundur karena ini masih ada banyak surat yang mengundurkan diri teman-temanmu itu, ya. Jadi jangan sampai merepotkan unit atau teman-teman semua. Jalan terus, itu ditinggalkan, itu maksud saya diabaikan tadi, ya. Terus, Nah ini Pak, interdisipliner itu di sistem bacanya di sistem namanya Mas Amin. Ya, interdisipliner misalnya begini, saya dari peternakan, kemudian saya membuat namanya programnya adalah penyuluhan untuk ruminansia besar dalam rangka menanggulangi zoonosis misalnya. Nah, dalam penyuluhan itu saya berinterdisipliner dengan mahasiswa dari Soshum karena teman-teman yang Soshum itu yang paling pintar untuk membuat atau mengolah kata-kata sehingga mudah diterima masyarakat. Maka dalam program saya itu dituliskan namanya judul program itu di belakangnya dikasih tulisan interdisipliner dengan Soshum. Sebaliknya, teman yang Soshum tadi itu juga menuliskan program, ditulisi interdisipliner dengan agro. Contohnya seperti itu. Monggo dilanjut. Lanjut. pertanyaan selanjutnya Mbak. Oke. Yang populer apa, Mas? Mas Mbak Baja? Yang banyak ditanyakan apa? Ini. Kolom keberlanjutan itu juga masih bingung diisi dengan apa. Itu sebenarnya follow up dan harapan dari program kan ya Pak? Kalau kolom keberlanjutan di logbook itu atau Ya. kalau Dijawab aja, misalnya di situ ini merupakan keberlanjutan dari program sebelumnya. Misalnya kan banyak lokasi-lokasi yang kemarin itu juga dipakai oleh teman-temanmu sebelumnya. Itu kan namanya keberlanjutan kalau ada program keberlanjutan. Program keberlanjutan bisa juga berlaku untuk keberlanjutan yang akan datang. Harapan kita buat program itu kan
ya, berkelanjutan berikutnya akan ada program berikutnya begitu. Ya, jadi kita memang mentargetkan semua program berkelanjutan. Nah, hanya berkelanjutannya itu dilakukan, Anda melakukan keberlanjutan program sebelumnya, atau harapannya program Anda dilanjutkan pada periode berikutnya. Periode berikutnya oleh adik-adikmu, oleh teman-teman gitu. Oke, terus Nah, tadi juga ini Pak, banyak yang bertanya soal program non tema, program bantu. Program bantu ya? Yang program bantu itu kan ada yang non tema dan tema. Nah, itu gimana? Karena misalnya media itu masuknya nanti media, terus koordinasi juga itu. Jadi kan saya kalau nggak salah tadi malam share ke teman-teman semua skema alokasi program yang baru itu yang diikuti. Saya kan sudah minta maaf salah dulu men-share yang skema yang tidak tepat untuk KKN daring. Sudah pilih ya kemarin. Nah, kemudian program itu kan ada dua, rekan-rekan sekalian, ada program pokok dan program bantu. Nah, ada dua macam program. Di program pokok itu ada dua macam, program pokok tema 140 jam itu, dan pokok non tema 60 jam itu. Di program pokok ini kalau teman-teman semua mengambil semuanya 200 jam itu program pokok tema boleh. Tetapi sebaliknya yang program non tema itu dibatasi maksimal 60 jam saja. Maksimal 60 jam. Artinya apa? Kalau misalnya contohnya kita baru bicara program pokok ya, Anda melakukan program non-tema 40 jam. Artinya Anda program pokok tema harus mencapai berapa? 160 jam untuk mencapai minimal 200 jam. Nah, paham ya? Program pokok dulu yang dikuasai. Program pokok itu targetmu buat program minimal dapat 200 jam. Dihasilkan dari program pokok tema, non-tema. Mau 200 jam pokok tema semua, mau dibagi dengan 60 jam. Jadi tetap ada tema yang gitu. Non-tema hanya 25 jam. Berarti harus pokok tema 175 jam minimal. Itu program pokok. Ya. Kemudian bagaimana program bantu? Dalam KKN mau Anda membantu program pokok tema, program pokok program bantu tema, bantu non tema, itu disebut bantu. Ditambah satu lagi kegiatan, non program. Non program itu bisa meliputi rapat kalian itu semuanya bisa dihitung untuk individu sebagai program bantu, gitu ya. Nah, boleh Mbak, rapat koordinasi itu dihitung jam kerja untuk program. Bisa kalau rapatnya itu berhubungan dengan apa programnya, gitu ya. Kalau nggak ada programnya kan hanya nimbrung dari situ karena anggota subunit atau anggota unit, itu program bantu saja. Tapi ketika rapat koordinasi itu membicarakan program si A tentang sosialisasi tentang sampah, karena itu menjadi landasan untuk membuat kegiatan-kegiatan aktivitas, bisa dihitung jam sebagai jam perencanaan kegiatan. Itu loh Mas, Mbak. Kan gampang kalau di logika. Nah, kalau nggak ada rakor-rakor yang nggak ada hubungannya dengan program teman-teman, membicarakan program teman-teman, individu-individu, yang masukkan aja program bantu. Tapi ketika bisa dimasukkan program pokok, jam kerja, ketika itu membahas masalah programmu. Gitu lah. Nah, ini Kormasit, Kormanit ini yang berperan dalam ini kenapa kamu kok mengangkat ini bersekian jam? Nah, nanti ada pertanyaan. Tidak serta-merta bisa nulis maunya begitu. Saya ingin Mas Galo, Pak Galo memberikan
bagaimana seorang DPL itu mengoreksi logbook mahasiswa. Oke, terima kasih Pak Jarod. Kami itu kami wajibkan dalam 1 minggu itu minimal harus ada 1 kali rapat. Rapat itu bisa mengundang DPL-nya atau tidak. Tapi setiap rapat itu diusahakan karena ini kan kita menggunakan media online. Kalau Anda menggunakan Webex, Google Meet dan lain sebagainya, itu usahakan kegiatan Anda harus Anda record, harus Anda rekam. Kemudian kalau menggunakan rapat itu menggunakan WA, Line dan lain sebagainya, itu bisa itu sebagai bukti pelaporan Anda bahwa Anda melakukan rapat dan lain sebagainya, koordinasi dan lain sebagainya. Meskipun prinsipnya kalau saya pada adik-adik saya, dia melakukan kegiatan, dia harus punya bukti itu. Begitu Pak Jarod. Mas Nur, Mas Galuh. Ini apa Mas Samin? Oke. Juga sering muncul itu adalah tentang klaster, nomor sektor. Nomor sektor itu haruskah sesuai dengan klaster? Nomor sektor itu tidak ada hubungannya dengan program yang menyusun klaster yang penyusun program. Gini loh maksudnya. Misalnya program itu tema, seorang program tema, karena siapapun di situ kan bisa melakukan kegiatan apapun dari bidang klaster apapun. Maka ketika dia membuat, dia menggunakan misalnya klaster sosum, menggunakan nomor sektor atau kegiatan nomor sektor saintek, kalau itu berhubungan dengan program tema, enggak apa-apa. Enggak masalah. Gitu loh. Iya. Itu kalau dia membuat program tema itu mesti harus sesuai dengan klaster yang membuatnya. Kalau yang bantu tidak peduli apapun. Oh, kan lebih gampang itu. Kebingungannya sendiri, logikanya kan itu, gitu kan? Ya teman-teman, cuma sekali lagi yang nomor sektor itu, apakah pertanyaan nomor sektor itu harus sesuai dengan klasternya? Tergantung dia membuat program apa dan membuat program apa dan hubungannya dengan program tema atau non tema. Gitu? Nah, kalau tema hubungannya dengan tema, Mas Vero itu membuat klaster apa dengan Fernando klaster apa? Sosum. Nah, dia karena hubungannya tema kegiatan yang hubungannya dengan klaster saintek boleh nggak? Boleh. Karena banyak dengan tema, gitu lah. Kecuali Mas Fernando membuat program sendiri, misalnya dia sosialisasi tentang tulis tentang literasi. Nah itu mesti dia klaster sendiri, apalagi itu non tema, gitu ya. Terus apalagi Mbak Faiza yang Ini mungkin yang sering dibingungin Pak, non program kan yang di website yang sekarang ini ada pilihan non program, terus di atasnya juga ada koordinasi unit. Nah itu bedanya apa? Non program dan koordinasi unit. Ya kita nyebutnya non program itu kan tidak ada hubungannya dengan program. Ini kan logikanya. Kalau koordinasi unit yang nggak ada hubungannya program, ya sudah program bantu. Siapapun bisa melakukan. Itu Mas, Mbak. Ya jadi kalau non program berarti tidak ada dengan program. Itu program bantu. Nah, unit kan bisa juga membicarakan program tema besar. Wah, itu ada hubungannya dengan kamu yang tadi Pak Jarod ulang-ulang tadi. Itu bisa dianggap sebagai jam program pokok. Dalam hal apa? Dalam hal perencanaan, karena awal. Ya, nggak usah bingung. Saya yang menjelaskan aja bingung, apalagi kan mau menjelaskan gimana lagi, kondisinya itu kan lebih simpel gitu kan. Saya kadang-kadang sampai bingung loh, udah menjelaskan sampai berdarah-darah nanti lagi apa?
Nah ini Pak, izin menambahkan mungkin ya, untuk PIC program itu diketahui dari kita memasukkan aktivitas yang mana gitu ya Pak. Nah, Misal saya punya program A, saya cukup menginput aktivitas program A saja. ya, Jadi tidak perlu Fernando punya program B. Saya menginput aktivitas di logbook saya itu dengan program Fernando kan nggak usah. ya. Nggak Karena itu usah. kan programnya Fer ya, bukan Iya. program saya. Betul. Gitu. Terus tadi juga ada yang tanya soal kekhawatiran jamnya tidak bisa terpenuhi. Misalnya si A ini dia jadi PIC satu program, terus kemudian ada ya temannya yang membantu. Nah, temannya yang membantu ini cuma membantu 5 jam, sedangkan dia mengerjakan program dia sebagai PIC itu 10 jam. Nah, tadi ada yang bertanya, apakah itu inputnya satu aja, berarti cuma 5 jam atau gimana? Nah, kalau kemarin kita itu nginputnya 2 kali. Iya. Jadi pertama kita nginput memasukkan teman kita yang membantu 4 jam tadi, sedangkan kita kan masih ada sisa 5 jam lagi sesuai dengan pekerjaan kita jadi PIC di program itu. Nah, kita pertama nginput 5 jam yang kita isi teman kita juga membantu, terus yang kedua kita ngisi lagi 5 jam program itu tanpa ada yang membantu begitu. Jadi nggak usah khawatir jam kita ikut terkurangi gitu. Ya, nggak ada pengurangan jam itu Mas Fernando. Jadi yakin aja teman-teman. Dan ini kan juga kejelian, mungkin Pak Galuh nanti bisa menjelaskan. Kejelian di minggu pertama teman-teman semua ketika membuat 4-5 program itu, satu program pokokmu itu menghasilkan berapa jam? Itu kan rancang dengan baik. Ya, nah, kalau hanya menghasilkan 5 jam ya pasti kurang. Jadi Anda perencanaannya kurang. Ada komponen penilaian akhir KKN oleh Bapak Ibu DPR, itu komponen perencanaan pembuatan LRK, itu fungsinya untuk mengukur bagaimana mahasiswa itu merancang program tepat. Selama 5-6 minggu, itu saya membuat 4 program. Ketika saya harus mencapai 200 jam, tinggal ngitung aja setiap program ini kan harus bisa mencapai berapa jam. Itulah. Nah, itu kalau mundur lagi teman-teman dulu yang banyak menawar untuk lokasi KKN-nya 1 dusun, 1 unit. Karena hutan program di situ. Gitu kan? Dalam mencari jumlah jam ini lebih diuntungkan ketika unit memiliki lokasi wilayah yang luas. Sehingga misalnya sosialisasi tentang literasi, ya, SOSU misalnya, tema atau non tema, mencapai jumlah jam 30 jam satu program, 30 jam program pokok. Bisa dengan cara apa? Dengan cara dibuat saja berkali-kali kegiatannya. Misalnya pertama sosialisasi selama 3 jam. 3 jam itu sosialisasi, 1 jam itu untuk persiapan, 1 jam untuk pelaporan. 5 jam. Jika itu dilakukan di 3 titik atau 5 titik sekaligus, itu sudah jumlah jamnya banyak. 5 titik itu apa? Oh, nanti sekian sendiri, tanggal sekian NW ini sendiri. Sama. Nah, ini jumlah jamnya akan lebih banyak dihasilkan. Gitu. Nah, kalau satu program hanya menghasilkan 10 jam, ya tidak bisa dihitung toh. Misal buat 5 program itu, apa harus 50, padahal kan harusnya 200. Maka ketika perencanaan, harus matang teman-teman semua. Itu dari pembekalan umum sampai lalu diingatkan itu. Ada yang memastikan proker non tema bisa dijadikan proker interdisipliner, bisa. Program pokok mau tema mau non tema bisa diinterdisiplinerkan. Ya, silahkan. Ada lagi? Lanjutkan ini Pak, tadi ada yang bertanya apakah minggu pertama ini dapat dikatakan belum efektif 100%? Iya teman-teman, minggu pertama itu kan emang kita waktunya dialokasikan untuk menyusun observasi dan lain sebagainya. Jadi ya nggak usah khawatir kalau minggu pertama kita nggak ngapa-ngapain, masih ada waktu 6 minggu selanjutnya begitu. Ya. Terus tadi juga ada yang bertanya bagaimana cara penyusunan timeline berjalan dengan baik. Sebenarnya timeline ini opsional kalau di tim kita kemarin di periode 6, tapi alangkah lebih baiknya kita tetap membuat timeline
Karena apa? Timeline ini untuk memudahkan kita menyusun strategi, terutama di jam. Nah, ketika kita tidak punya timeline, kita tidak punya bayangan ke depan, kita dapat jam berapa, dan lain sebagainya, apa yang kita lakuin, dan lain sebagainya. Nah, timeline ini fungsinya ya itu tadi memudahkan kita ke depannya. Kalau emang teman-teman tidak membuat timeline, ya itu nggak masalah, tapi nanti teman-teman bakal melakukan sendiri di akhir. Jadi nggak punya strategi jelas di awal. Gitu, teman-teman. Oke, saya langsung melihat dari materi yang lain, Mas. Ada yang bertanya, Mbak, tolong dicontohkan kegiatan non-program itu nggak ada pokok. Non-program itu kan jadinya kegiatan bantu. Contohnya apa non-program itu? Misalnya kalian rapat koordinasi, persiapan, misalnya penyerahan hadiah. Ada hubungannya dengan program, atau persiapan bagaimana rencana penerjunan. Nah, itu non-program, nggak ada hubungannya dengan program. Tapi itu kegiatan unit yang dalam rangka untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Gitu kan? Kalau rapat koordinasi yang berhubungan dengan program, misalnya apa? Rapat hari ini, koordinasi subunit hari ini membahas tentang bagaimana teknis pelaksanaan penyuluhan daring tentang pembuatan hand sanitizer. Ternyata yang pembuatan hand sanitizer itu ada 3 yang mengangkat program. Nah, 3 orang ini bisa mengangkat sebagai program pokok. Dalam rapat koordinasi itu jam kerja pokok. Gitu loh. Sedangkan yang lain yang nggak ada hubungannya dengan ini dan nggak ikut terlibat program ini, ikut rapat, ikut membantu, itu non-program, bisa dimasukkan ke jam bantu. Ya, ini gampang kok, Mas, Mbak. Kalian kan sering rapat koordinasi dalam hal apa? Topik apa aja. Nggak usah susah-susah. Jam bantu itu pasti akan bisa banyak. Ini ya, bisa dapat banyak jam. Jangan khawatir. Yang malah harus diwaspadai itu jam pokok. Program pokok baik tema maupun non tema. Terutama tema. Jadi nggak usah diperdebatkan panjang-panjang yang rapat koordinasi dalam rangka bantu. Cari jam bantu itu paling mudah. Mbak, iya, paling mudah gitu kan. Jadi makanya nggak usah pikirkan. Makanya dibatasi maksimal 88 jam. Jangan mengurangi 200 jam boleh nggak Pak bantu? Boleh. Yang penting program pokokmu itu 200 jam. Bisa dipahami ya? Pokoknya pokok bantu 1000 jam ya. Tapi nggak akan masuk akal. Nanti Pak bertanya, apa yang kamu jam bantu 1000? Kalau nggak masuk akal ya itu berarti orang ini ngawur. Kelompoknya ya. Monggo. Ada lagi Mas Galo? Apa lagi? Oh, ada berita bagus teman-teman semua. Saya sampaikan bahwa transfer uang 5 juta untuk bantuan program sudah dikirim. Tolong dicek nomor rekening ya. Ini cukup cepat ya. Sekarang sedang proses untuk Mas? Refund asuransi ya. Jadi yang uang bantuan 5 juta itu sudah terkirim. Hari ini sudah terkirim semua. Tinggal nunggu OTW. Entah wae ya. Di rekening masing-masing. Kalau rekening BNI kemungkinan hari ini masuk. Yang punya rekening BNI Mandiri itu bisa masuk hari ini atau besok. Tapi kalau yang rekeningnya BPR mungkin seminggu lagi masuk. Ya. Itu jadi sudah tertransfer, kita sudah punya buktinya ke 178 Kormanit. Kemudian saya jelaskan juga nanti disampaikan supaya tidak menimbulkan fitnah atau apa. Refund asuransi sedang diproses. Proses refund asuransi ini cukup berat ya Mas Amin ya. Kalau itu harus mengirimkan ke rekening teman-teman mahasiswa semua, itu kita harus menyiapkan 4.504 rekening. Coba bayangkan. Ya, tenaga kami itu terbatas. Input
Gitu. Tapi kita lakukan, cuman jangan ngejar-ngejar. Ya, pasti akan terkirim gitu ya. Ini supaya tidak terlalu pena itu dindonkan dulu uangnya atau apa. 60.000 rupiah ya, jangan nanti dosa. Monggo yang lain. Monggo ada lagi Fernando, Beda. Untuk update yang rekening permanen Pak asuransi Pak. Oh, asuransinya jadinya ke Kormanit. Ya kemarin itu karena kita sudah mengirim surat ke Direktorat Keuangan, mintanya mereka transfer ke semua mahasiswa masing-masing. Kan mendem 4.500 sekian hari kan. Mereka yang menginput pun mungkin pingsan setiap hari. Nah ini sudah dapat jalan, yaitu akan dikirimkan ke rekening Kormanit lagi. Nanti 60.000 kali jumlah anggotamu berapa. Tunggu OTW pokoknya ya. Terus Ini apa namanya? Ini Yang maksimum pengisi maksimum. 80. Oh lah, iya, program itu maksimal 8 ya Pak? gini, jadi maksimal dan minimal itu tergantung ya. Yang paling penting di skema itu 88 itu bisa disebut maksimal, bisa disebut minimal. Kalau maksimal 88 asal dapat 200 jam pokok tambah 88 sudah selesai, itu sudah 288. Tapi kemudian jam bantunya itu 90 ya enggak apa-apa. Gitu, yang penting 200-nya tetap. Jadi 90-nya sisa 2 itu enggak bisa menutup jam pokok, itu aja. Melanjutkan ini Pak mungkin. Nih. Pokok non tema saya 0, boleh nggak Pak? Boleh. Jadi 200 jam itu Dan tema semua. program pokok non tema saya boleh. Jadi 200 jam tema semua. Boleh. Kalau lihat skemanya itu kan ada kata minimal berapa, maksimal berapa. Berarti nggak ada jam non tema, Nggak ada jam non tema nggak apa-apa. semua program tema. Dalam KKN normal pun semua program pokok tema jauh lebih bagus karena kita memang kita mencanangkan tema. 60 jam di non tema itu kita bermaksud untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menyalurkan bidang ilmunya di dalam masyarakat. Kalau kebetulan temanya nggak sesuai dengan bidang ilmu, gitu lah. Oh, iya. Tapi kalau mau semua dilakukan dengan tema nggak apa-apa. Yang bagus melakukan program tema meskipun tidak sesuai dengan klasternya, tetapi dia bekerja di alur klasternya. Nah, itu yang paling bagus. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan juga. Nah, Di Sabtu dan Minggu tidak libur ya Pak? di KKN tidak ada di libur. Tidak ada di libur. Ya. Ya. Ada semua bisa melakukan kegiatan Sabtu Minggu bisa. Jam 24 pun boleh. Jam 00 pun boleh. Ya. Terus Cara kartu I1 itu udah nggak usah dibingungin ya Pak sebenarnya karena sudah tersistem kan. logbook dah. Ya. Sudah ikuti di situ nginput gampang dah. Ada kesulitan nggak kemarin ketika ngisi logbook? Tidak ada Pak. Tidak ada. Malah merasa terbantu sekali karena Lebih sederhana kan? manual kayak Ya karena teman-teman kalau tahu yang KKN normal yang manual itu berkasnya luar biasa lebih banyak. Ini lebih mudah. Ini dibuat gampang. Nah, cuman persoalannya memang teman-teman semua nggak bisa mencontoh laporan KKN sebelumnya. Bedanya kan di situ. Kalau coba ini KKN normal, kalian sudah jadi laporannya karena nyontoh kakak-kakaknya dulu. Ya ini kan jadi pertama. Jadi ini juga harus disyukuri teman-teman bisa belajar banyak. Ini kan sebagai yang nanti menjadi contoh gitu. Ya. Kalau KKN normal itu kan periode 2 itu sudah bawa laporan kakak-kakak kelasnya semua, tinggal copy paste gitu kan. Nah sekarang bingung, biasanya nggak bisa begitu. Padahal bukan bingung, harusnya itu beruntung karena bisa belajar gitu loh. Pak Jarod ya hafal, kita semua juga hafal. Terus apa lagi? Nah, tadi kalau nggak salah benar juga ada pertanyaan Pak. Sebaliknya kalau kita program tema semua boleh. Nah, Boleh. pokok non tema semua. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya kan di temanya. Makanya pokok non tema kita batasi maksimal 60 jam. Sehingga wajib kifayah
Hukumnya 140 jam itu minimal untuk program pokok tema. Ini itu ya Mas Galuh? Siap. Iya, apa hubungannya? Lah ngapa hubungannya kita sejak awal itu unit harus punya tema? Karena biar fokus kegiatannya, Ya. gitu. Kalau nggak fokus ya kayak Pak nanti kan nggak jadi semua. Lanjut, monggo. Kalau program interdisipliner semua, Pak. Ini interdisipliner semua boleh, 4-4-nya, 5-5-nya boleh. Bagus malah. Kalau nggak apa-apa. Iya. Itu kerjasamanya kuat malah. Interdisipliner itu kerjasamanya kuat teman-teman semua. Jadi kenapa dulu harus ada program rootnya, semangatnya itu biar antara satu bidang ilmu tahu bidang ilmu yang lain, saling menghargai, tidak merasa bahwa bidang ilmunya itu paling bagus. Itu semangat itu dibuat interdisipliner. Inilah. Jadi dikerjakan bersama-sama. Pertanyaan yang Ya, Ada yang bilang. apa? pertanyaan yang dibaca cuma yang pendek. Yang panjang apa? Ayo. Kayak Pak izin bertanya, jika ada salah satu program contohnya bimbel matematika online untuk anak-anak desa, 6 tema, oke. Tetapi saya baca yang panjang. Stop. Pak izin bertanya, jika ada salah satu programnya bimbel matematika online untuk anak-anak desa, 6 tema. Tapi saya dari klaster Saintek dan program tersebut klaster Soundboom. Apakah boleh tetap dilaksanakan atau harus ganti program? Boleh dilaksanakan sebagai program apa? Program non-tema. Tema. Gitu kan? Program non-tema bisa kan kalian bisa disalurkan 60 jam gitu. Mau ambil satu itu sebagai satu program, bimbel online ini menghasilkan 60 jam, selesai, tinggal Anda buat 3 program yang lain untuk 140 jam, gampang. Terus, yang panjang-panjang, rincian program pendataan COVID. Mas Galuh, gimana Mas Galuh? Gimana Pak? Gitu. Oke. Rincian program pendataan COVID itu bisa dilakukan, tapi kita sebagai DPL itu harus membatasi. Kalau pendataan itu hanya data saja, jangan sampai Anda melakukan kegiatan yang langsung berhubungan dengan ODP, PDP, OTG, dan lain sebagainya. Karena itu pasti tidak akan kita perbolehkan seperti itu. Terus begini, banyak sekali yang pusing ya, saya programnya nanti jamnya kurang atau dan lain sebagainya. Ingat, di bulan-bulan ini kita eventnya banyak sekali. Misal di grup agro, ada Idul Adha. Anda bisa membantu di Idul Adha. Dari klaster agro ya tadi. Kemudian kesehatan. Kesehatan Anda bisa memberikan edukasi. Misalkan gini, penggunaan plastik itu tidak disarankan dan lain sebagainya. Itu kan bisa interdisipliner antara agro dengan bidang kesehatan seperti itu. Itu baru satu. Untuk yang COVID itu lebih banyak lagi karena Anda bisa berkolaborasi dengan yang lain. Sebagai contoh, adik-adik saya ini saya minta kolaborasi langsung dengan Deru. Artinya apa? Mereka jamnya itu penuh-penuh. Mintanya 280 jam, mereka 500 jam mungkin sudah tercukupi. Karena apa? Mereka pemetaannya benar. Artinya gini, effort kalau sekarang masalah COVID, oke, berarti saya harus bekerja sama dengan mitra kami yang hubungannya dengan COVID. Jadi tidak ada kebingungan lagi. Itulah kami berharap adik-adik itu apa ya istilahnya berpikiran jangan jumlah jamnya, tapi kreatif lah. Oh ya, eventnya seperti ini, berarti saya harus ambil ini, gitu. Begitu. Ya, jadi kan itu tambahan. Itu peluang untuk jam kerja, ya dah. Bisa diangkat program pokok ataupun program pokok tema atau non tema, tergantung temanya apa unitmu, gitu ya. Nah, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Saya sudah berwanti-wanti karena yang sekarang temanya cukup beragam, jadi nggak harus mengerjakan itu. Tapi kalau mau menambah jam,
membantu Satgas COVID di daerah domisilimu misalnya, atau membuat analisis tentang kegiatan Satgas COVID, mungkin masih bisa sekarang. Ya toh? Kalau nggak ada ya nggak usah diadakan. Ya toh? Itu kan gampang aja. Ikuti aja tema unit yang ada sekarang. Itu. Lanjut. Terus misal gini Pak, program misal sosialisasi sesuatu ke desa di unit, ya, tapi dia pengen juga sosialisasi ke domisili masing-masing. Nah itu bisa kan? Bisa, nggak masalah. Nah, itu apa itu? Pemberian hadiah alat produksi keripik boleh. Boleh. Yang nggak boleh hadiah itu misalnya kalian mengadakan lomba cerpen, kemudian menggunakan dana 5 juta itu untuk hadiahnya. Dulu briefing bendara sudah kita wanti-wanti nggak boleh memberikan buku apa terus untuk hadiah. Tapi kalau misalnya tentang alat produksi keripik itu, misalnya Anda melatihnya menggunakan itu, mengadakan alat itu, kemudian melatih penggunaannya, terus sudah kemudian alatnya diberikan ke desa itu ya boleh. Bukan hadiah berarti Itu bukan hadiah, namanya bantuan. Ya, bantuan hibah. Tuh, ya, yang panjang-panjang Mas, nanti dimarahin nanti. Kayak pendek-pendek terus yang dibaca. Ada lagi yang lain? Kok? Ayo, kalau mau interupsi, tanya langsung boleh. Logbook secara kolektif di hari Minggu atau setiap Monggo. hari ini. Logbook itu setiap hari. Setiap hari. Revisi setiap hari. Gimana kalau lupa tidak mengisi logbook? Berarti dia juga lupa tidak mengisi absen. Ya, berarti izin hari ini. Kan gampang. Masa 24 jam Mas Mbak, kamu nggak pegang HP untuk ngetik itu. Wong WA-an ngechat itu setiap hari kok. Sos Instagram masa bisa setiap hari. Sangat nggak masuk akal anunya itu. Saya sakit Pak, tangannya kiting, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itu dah, kalau memang itu ya itu nanti lapor aja, telepon lapor ke kormasitnya, kormanitnya. Terus? Coba izin interupsi. Yuk, silakan. Siapa? Yang kenceng. Suaramu jelas. Zakaria. Ya, Zakaria ayo. Izin Ayo. Tadi Pak Jarod menjelaskan bahwa non program itu termasuk di dalamnya itu ada rapat koordinasi. Ya. Sedangkan yang dimaksud contoh nyatanya koordinasi unit itu apa nggih Pak? Contohnya misalnya mau rapat koordinasi unit, persiapan penarikan mahasiswa KKN. Rapat penarikan dalam tanda kutip itu artinya pamitan dan sebagainya, dibentuk tim misalnya rapatnya, oh kamu nanti jadi MC waktu kegiatan daring penarikan KKN, oh kamu jadi moderatornya, oh kamu yang menyambut. Itu rapat begitu, itu kan nggak ada hubungannya dengan program-program individu toh Mas. Nah itu yang disebut non-program, gitu kan. Ada lagi rapat nanti menjelang tanggal 31 Juli, Anda punya rencana untuk menyerahkan satu hewan kurban ke desanya, gitu kan. Dirapatkan itu nggak ada hubungannya dengan program, itu yang disebut non-program. Rapatnya 2 jam, bisa diambil sebagai jam kerja bantu. Paham, Jaka? Paham Pak. Ya, kan gampang. Kuncinya kan non-program, nggak ada hubungannya dengan program. Program KKN iya, tapi program individu enggak. Jadi saya Ada yang lain, monggo. Apakah output interdisipliner boleh sama atau tidak? Mestinya beda, Mas. Meskipun dalam induknya sama. Misalnya ya, saya jelaskan ini yang interdisipliner. Dulu itu kan dicontohkan mudah tentang pembuatan WC MCK. Ya, dari saintek jelas pembangunan fisiknya, outputnya ada fisik tentang MCK, gitu. Kemudian teman-teman klaster kesehatan misalnya dia tentang kegiatan penyuluhan dan pembuatan sanitasi. Ya kan outputnya itu meskipun dalam rangka per MCK ini, gitu kan. Terus teman dari sosum apa kerjanya? Sosialisasi dan penggalangan dana untuk pembuatan MCK. Ya, outputnya meskipun
atasnya MTK ya di bawahnya kan dia di programnya dia kan tergalangnya dana untuk pembuat persiapan MTK. Jadi kalau ditanya outputnya boleh sama atau harus beda, bisa dua-duanya. Akhirnya kan terwujud MTK, gitu kan? Ya, itu kan juga sama ketika menuliskan programnya kan harus spesifik. Berarti itu dua mahasiswa yang interdisipliner bisa jadi PIC di program. Bisa, tidak hanya 2, 4 orang pun bisa kalau dikerjakan 4 klaster. Ya. Bahkan 8 orang pun kalau bisa. Gitu kan? Misalnya di MCK tadi, saya ambil kerja, dibagi 2, satunya itu bagian pelaksana, satunya bagian perencanaannya. Gitu kan? Di sosmed bisa dibagi 2 anak dalam per MCK tadi, satu penggalangan dana, satu sosialisasi untuk misalnya kelembagaan untuk memanage MCK berikutnya setelah Anda selesai KKN, kan itu bisa. Udah jadi jam pokok di anak Itu bisa jadi jam pokok kalau hubungannya dengan tema, jam pokok tema. Ini. Terus apa lagi Mas? Program interdisipliner. Tadi yang dijelaskan Mas Amin itu dengan itu. Iya. Saya coba tanyakan ya Pak ya. Iya, silakan. Program internet. Jadi untuk penulisan website nanti Kormasit menulis pada website program X dengan bantuan dari klaster. Ditampilkan aja, Mas. Maaf Pak, izin interupsi. Ya, silakan sambil nunggu ya. Oh ya, perkenalkan Pak, nama saya Sakif dari KKN Batur. Saya ingin menanyakan tentang dampak dan juga output dari setiap kegiatan yang ada di program itu bagaimana ya Pak? Oke. Faisal bisa menjelaskan dampak itu apa tulis-tulisnya? Dampak itu hasil yang diharapkan. Dampak itu hasil yang diharapkan ketika menulis di logbook. Terus? Kalau kemarin kita hasilnya lebih ke mungkin outputnya bisa ya karena tidak banyak yang bentuknya real ya. Jadi bisa dalam bentuk poster, berarti kita ikut sertakan poster hasil kita. Hasil kita bikin berdasarkan program itu, atau kita membuat podcast, berarti itu mungkin cukup screenshot dari podcast itu, atau video juga kalau videonya tidak bisa diikutsertakan itu cukup screenshot dari hasil video, terus ya apapun yang menjadi hasil dari program kita. Nah, kayak misalnya dari poster tadi itu kan hasilnya ya outputnya, sedangkan diharapkan masyarakat menjadi teredukasi atas poster yang kita buat. Nah, itu namanya dampak. Mohon maaf sebelumnya, tapi di logbooknya itu dampak dan juga outputnya itu ada di setiap kegiatan, bukan di setiap proker. Ini di aktivitas ya, di setiap aktivitas. Iya. Jadi, misal teman-teman ada punya program A, kemudian pada hari Senin teman-teman melaksanakan aktivitas mendesain poster. Nah, berarti dampaknya adalah dihasilkan poster ini kayak gitu. Terus nanti hari Selasa teman-teman mencari Mohon maaf, mic-nya di mute. Oke. Ya, ulangi Mbak. Sorry, mohon maaf. Jadi maksudnya kan dampak dari aktivitas per hari yang teman-teman lakukan ya. Misal di program A, teman-teman pada hari Senin melakukan kegiatan pencarian materi, misalnya gitu ya. Nah, berarti dampaknya adalah memperoleh materi mengenai program program A misalnya gitu. Kemudian nanti di hari Selasa teman-teman melanjutkan untuk mencari materi lagi karena kemarin belum selesai misalnya gitu. Berarti nanti outputnya atau dampaknya juga mendapatkan materi lagi. Nah, nanti hari selanjutnya misal teman-teman aktivitas hari itu adalah mendesain poster. Kan kemarin udah dapat, dan hari Rabunya itu mendesain poster. Nah, berarti hasil atau dampak dari aktivitas hari itu adalah
mendapatkan poster mengenai ini kayak gitu. Nah, makanya kenapa logbook itu harus diisi setiap hari, karena supaya aktivitas dan dampak yang teman-teman lakukan hari itu juga bisa terdokumentasi gitu. Ya, betul sekali. Udah bisa diisi belum, Pak? Gimana? Logbook udah bisa diisi belum? Belum, mulai tanggal 6. Nah, kalau semisalnya sekarang ini logbook belum bisa diisi sama teman-teman, dari pengalaman kita kemarin, kita sebisa mungkin untuk membuat logbook secara mandiri. Iya, benar. Jadi kita tetap tetap bikin tabel, tetap bikin dokumentasi atas apa yang kita lakukan, supaya nanti ketika kita sudah bisa mengisi logbook di web, itu kita tinggal tinggal masukin aja. Jadi gitu pentingnya untuk mendokumentasikan aktivitas masing-masing tiap hari. Kalau sebisa mungkin tiap hari. Termasuk juga aktivitas yang oleh pada hari itu adalah rapat koordinasi unit. Nah, itu juga bisa dimasukin aktivitas harian, dan dokumentasinya adalah screenshot ya. Kita kemarin pakainya screenshot dari Google Meet atau Zoom yang kita pakai untuk rapat hari itu gitu. Gitu sih. Sekaligus ada notulensi. Nah, Jadi sekaligus ketika ada rapat harus ada notulensi. Nah, itu bisa Iya. digunakan juga untuk tambahan hasil ya. tambahan hasil. Notulensi rapat. Halo, ini interupsi lagi. Apakah suara saya bisa didengar? Ya, Nama Jakaria. Jakaria. Silakan. Apakah logbook itu bisa diedit? Putus, Putus, Mas. putus. Apakah pengisian logbook itu bisa diedit ketika ada masalah, misal ada yang typo, ada yang salah klik, itu apakah bisa diedit atau Fernando. gimana ya, Pak? Ya, intinya kalau pengisian logbook itu bisa diedit di akhir walaupun kita sudah mengisi. Misal kita di hari ini udah mengisi logbook nih, tapi ternyata seminggu kemudian, kemarin kita nginputnya dokumentasinya salah atau aktivitasnya kita kurang inputnya. Nah, itu bisa diedit kok. Di akhir nanti bisa diedit. bisa diedit tapi nggak bisa dihapus ya. Jadi kalau kita udah terlanjur nginput aktivitas dan ternyata salah, itu nggak bisa dihapus. Jadi mending nanti teman-teman mengganti dengan aktivitas yang lain. Kemarin kayak gitu sih, nggak bisa dihapus. Nggak bisa. Dimaksud di akhir itu di lain hari atau nanti di akhir minggu KKN selesai ya? Di akhir, Mas, di akhir. Di akhir KKN ya, Pak. Nih, Suaranya Jaka putus. di akhir KKN, bukan hari berikutnya. Baik Pak, terima kasih teman-teman. Nih, Ya, sama-sama. Sama-sama. Apakah ada perpanjangan waktu? Perpanjangan waktu untuk LRK tidak diperpanjang karena kalau nanti diperpanjang terus kalian nggak jadi melaksanakan kegiatan, cuma buat LRK toh, gitu ya. Jadi LRK selesai di minggu pertama biar nanti teman-teman bisa melaksanakan kegiatan. Programnya. Kalau ternyata misalnya kok dari 5 program yang diusulkan itu ternyata Pak Kadus minta ada tambahan pelatihan tentang mau IT. Nah, itu programnya ditambahkan saja, tidak perlu menghilangkan ataupun mengedit. Atau misalnya ternyata pada suatu hari teman-teman ketika sudah fix dengan 5 program, kok dari Pak Kades menyatakan, Mas, yang program itu dilakukan karena kami dari desa tidak jadi melakukan, sehingga ada 2 program teman-teman yang hilang. Maka biarkan di LRK yang 2 program itu tetap ada, sehingga program kalian yang 5 itu, terus kalian nambahkan lagi 2 program lagi supaya tetap 5, itu tetap bisa. Jadi LRK itu selesai pada hari ke-7 setelah penerjunan, kemudian dilaksanakan. Kalau ternyata ada tambahan, silahkan monggo tambahannya dimasukkan gitu. Mas Galuh. Monggo ditambahkan Mas Galuh. Sedikit saya tambahkan. Jadi gini deh, kalau kami itu biasanya saya buat 3 hari pertama kita mencari masalah. Mencari masalah itu kita menghubungi dari pihak desa atau dari pihak yang ada di sana, masalah apa yang paling pokok yang bisa kita selesaikan di sana, yang bisa melibatkan melibatkan adik-adik KKN. Kemudian dari masalah itu bisa dibuat LRK, maksimal adalah 7 hari kerja. 7 hari kerja berikutnya dari 7 hari kerja itu pelaksanaan. Pasti dari pelaksanaan itu ada evaluasi. Nah, evaluasi itu bisa menimbulkan kegiatan baru atau bahkan mungkin program baru, karena bisa jadi apa yang kita kerjakan itu miss
antara yang diinginkan dengan yang diharapkan atau yang kita kerjakan terjadi miss dan lain sebagainya, itu bisa ditambahkan, bukan diganti, ditambahkan. Kemudian menjelang akhir KKN, 7 hari menjelang, di kelompok kami itu saya minta fokus untuk penyelesaian kegiatan, meskipun kegiatan bisa dimasukkan di hari 7 terakhir seperti itu. Itu Anda tidak akan mengalami kesulitan sama sekali. Seperti itu. Ya. Banyak yang request untuk menampilkan pengisian. Oh iya. Pengisian Padahal kemarin juga udah sih. Nanti kalau habis masker. Ya, sambut. Saya mungkin sedikit menanyakan ya, karena tadi masih banyak yang tanya soal program ini, ada beberapa yang masuk. Oke, ini sebagai contoh saja, ada salah seorang mahasiswa yang memberikan atau mengusulkan 5 program berdasarkan hasil observasi dia kepada DPL gitu. Nah, 5 program ini disusun oleh salah seorang mahasiswa dari klaster teknik begitu, Saintek ya. Nah, kemudian dari 5 program ini, mungkin kan teman-teman sekarang yang jadi masalah itu menganggap bahwa program jam itu akan sangat sulit diperoleh gitu. Sebenarnya kalau teman-teman bisa menganalisa lebih lanjut secara detail, itu jam itu sebenarnya mudah untuk dicari atau didapatkan. Contohnya ini ya, pelatihan video yang vlog tadi. Ketika kita melakukan pelatihan video vlog tadi, contoh dibuat nih, ada satu aktivitasnya, pencarian bahan dan informasi. Saya mencari di Google 2 jam selama 3 hari atau 3 kali. Kemudian saya canangkan juga untuk membuat konten. Kontennya itu dibuat selama 2 jam, selama 2 kegiatan, atau 2 hari istilahnya. Kemudian setelah konten itu jadi, saya akan membuat PowerPoint sebelum saya menayangkan atau menyampaikan secara daring kepada pemuda-pemuda atau kepala desa atau perangkat desa tentang vlog tadi. Saya buat itu pakai PowerPoint-nya. Saya membuat PowerPoint selama 2 malam, masing-masing 2 jam. Berarti sudah dapat 4 jam. Terus saya mengisi pelatihannya. Bagaimana sih membuat vlog yang bagus? Mulai dari awal, sejak membuat akun YouTube-nya, sampai kemudian terakhir, proses upload dan sebagainya, kemudian ke arah subscriber dan sebagainya, selama 4 hari, masing-masing selama 4 jam. Nah, di akhir acara atau di akhir KKN, saya mengadakan lomba pembuatan vlog, dan saya menjadi jurinya selama 3 jam. Maka dari 1 jam, 1 kegiatan saja, 1 pelatihan video vlog saja, saya sudah dapat 33 jam. Mudah atau sakjane itu. Jadi proses ini tuh sebenarnya mudah untuk dilakukan teman-teman semuanya. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu, sebentar mana ya? Agak melak. Nah, contoh yang kedua. Saya membuat master plan desa. Di master plan desa itu, pertama saya akan melakukan observasi di lokasi. Dalam hari ini observasinya adalah melakukan pendataan melalui kepala desa, kepala dusun, dan juga misalnya Karang Taruna. Saya bertanya via WA, saya tanya lewat telepon, saya hubungi selama 2 jam di 3 dusun itu. Menghubungi ya, bukan datang langsung, menghubungi. Jadi misalnya konversasi pakai WA, kemudian pakai Zoom, masing-masing dusun itu dihubungi dulu. Terus kemudian saya carilah, kemarin kan sudah dapat pelatihan tentang bagaimana membuat master plan desa. Saya siapkan bahannya. Kebetulan saya kurang ahli, saya cari di Google lagi. Nah, ternyata saya mencari butuh selama 2 jam dan itu 3 hari juga gitu. Terus setelah itu saya mau melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan siapa? Dengan kepala desa, dengan mereka yang ada di sana. Pak, kalau misalnya master plan-nya saya buat dalam bentuk semacam ini, di dekat pintu masuk nanti ada gapura, di sini kita buatkan embung dan sebagainya. Konsultasi, koordinasi, sosialisasi itu kita gunakan misalnya. Ternyata butuh waktu 2 hari, kali 2 jam, sudah dapat 4 jam.
Nah, ternyata dari situ dapat masukan, Mas, kalau membuat itu di situ jangan gapura, nanti susah untuk keluar masuk dan sebagainya. Lalu saya membuat desain. Nah, desain ini teman-teman melihat itu, yang di nomor 2, desain master plan itu ada tulisannya strip interdisipliner dengan Soshum. Dengan siapa Soshum ini? Saya interdisipliner dengan teman Soshum yang dia dari Fakultas Filsafat. Kenapa? Di desa-desa itu terkadang masih ada wilayah-wilayah yang tanda petik membutuhkan perhatian atau sosialisasi khusus terkait dengan mitos dan sebagainya. Nah, ini teman-teman Soshum yang bergerak ini. Master plan desa, tapi teman-teman Soshum bergeraknya dari sisi sosial humanioranya. Kenapa? Kalau tiba-tiba saya melaksanakan master plan desa, kemudian di desa itu tidak pernah ada kegiatan, langsung tiba-tiba digunakan, mesti akan terjadi penolakan. Maka teman-teman Soshum itu yang memberikan pendekatan, sosialisasi, kemudian analisa budaya, adatnya seperti apa, ini diinterdisiplinkan ke sana. Nah, kalau desain yang gambar saya sudah jadi tadi, saya akan membuat prosesnya. Misalnya dari master plan itu saya buat kira-kira butuh sekitar 4 jam selama 4 hari. Dibuat dulu. Lalu jadi konsultasikan lagi kepada siapa? Kepada desanya, kepada pemilik tanahnya yang misalnya tadi kita minta. Lalu kalau memang sudah jadi benar, dibuat blueprintnya 1 jam. Untuk program yang master plan saja, ini saya dapat 41 jam. Dengan satu program dengan ada 7 aktivitas atau 7 kegiatan. Lalu misalnya saya melakukan program yang lain. Kebetulan karena tadi tematiknya adalah tentang tentang master plan desa. Jadi tema KKN saya adalah master plan desa. Maka ketika saya melakukan penyuluhan UMKM Ceriping itu berarti bukan tema, alias ini merupakan program non tema. Karena apa? Dalam hal penyuluhan UMKM Ceriping Pisang ini, saya akan menggunakan keilmuan saya selaku orang saintek untuk membuatkan alat pemipih ceriping pisang itu, sehingga ceriping pisang itu bisa keluarnya nanti dalam kondisi yang tipis-tipis, bagus, dan tidak cacat. Maka saya melakukan apa? Pertama, observasi dulu. Tadi Pak Galuh juga sudah menyampaikan, 3 hari pertama itu carilah masalah. Carilah masalah itu berarti lakukan observasi. Maka ketika saya ketemu dengan 10 UMKM pemilik ceriping pisang itu, maka saya akan mendapatkan masing-masingnya itu ada masalah seperti ini. Diobservasi, ada yang masalahnya itu tentang alat, ada yang masalahnya itu tentang kegiatan, ada yang masalahnya tentang penjualan. Nah, itu masing-masing diobservasi. Lalu Anda melakukan koordinasi. Ada koordinatornya UMKM tadi, diajak koordinasi. Lalu ternyata saya juga butuh bahan untuk membuat. Misalnya, ini butuh tentang marketingnya, ini butuh tentang alatnya, yang ini butuh tentang desainnya. Saya mencari di Google, untuk 10 UMKM itu ternyata masalahnya beda-beda. Ya, saya carikan 10 solusinya. Sehingga ketika butuh 10 solusi, masing-masing ternyata saya carikan di Google 1 jam, ya saya dapat 1 kali 10 UMKM tadi, dapat 10 jam. Terus, saya nyari narasumber, koordinasi dengan teman-teman satu unit, saya mau melakukan kegiatan seperti ini, koordinasi, dapat 2 jam. Terus, saya menghubungi narasumbernya. Saya butuh orang yang bisa menjelaskan itu. Saya cari 4 orang. Masing-masing saya briefing dulu. Masing-masingnya saya briefing, saya telepon, dapatnya 1 jam, misalnya koordinasi menjelaskan, Pak ini masalahnya di sana seperti ini. Kemudian kita berikan penjelasan, kita berikan beberapa kendala, kita berikan contoh solusi yang rencana mau kita gunakan, lalu pendapatnya narasumber apa, sehingga dia bisa mengisi bagian apa begitu dari materinya. Koordinasi itu udah dapat 4 jam kalau masing-masing narasumber yang 4 itu jumlahnya, saya masing-masing ngobrolnya 1 jam. Lalu pelatihan ceriping pisang, saya adakan selama 5 kegiatan, supaya orang itu benar-benar bisa memberikan produk yang sempurna. 5 kali, jadi misalnya setiap minggu saya adakan seminggu sekali misalnya. Saya adakan. Terus setelah itu saya adakan juga packing ceriping. Terus maka kemudian munculnya berapa? 12 jam. Terakhir adalah 1 jam. Nah, kalau dijumlahkan di proses yang ini, saya mendapatkan 64 jam dari sebuah kegiatan ini.
Nah, kalau total lagi ya, misalnya kemudian dijumlah-jumlahkan, bentar, ini agak, Jawab tadi sebenarnya. ini yang pelatihan yang keempat tentang batik, ini juga non tema juga. Misalnya saya melakukan seperti ini, terus yang terakhir saya melakukan penyuluhan bebas narkoba, begitu. Saya melakukan juga seperti tadi, jumlahnya ada 34 jam totalnya. Maka dari 5 kegiatan, 5 program ini saja, kalau dijumlahkan, saya sudah dapat 224 jam. Artinya, 224 jam itu saya peroleh hanya dari 5 program saja. Gitu. Nah, sebenarnya teman-teman nggak begitu susah untuk dapat jamnya. Hanya tinggal sekarang bagaimana mempersiapkan masing-masingnya. Tadi Fernando sudah bilang, timeline itu penting. Nah, oleh karena itu, kalau teman-teman pengen berhasil, timeline-nya itu disusun. Caranya seperti apa ya? Seperti ini tadi. Kapan kita akan melakukan observasi? Tadi Pak Galuh sudah menyampaikan 3 hari pertama observasi. Lalu apalagi? Konsultasi dan sebagainya. Sampai di akhir kegiatan. Nah, kira-kira itu penjelasan untuk yang penyusunan program. Monggo nanti ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Monggo Pak Galuh, Pak Iza atau Ya, monggo Pak. Fernando. Oh ya, saya tambahkan sebentar. 1 minggu pertama biasanya kendala adalah masalah komunikasi. Jujur ya, masalah komunikasi itu paling sulit karena apa? Bisa jadi Anda berkomunikasi dengan mereka banyak sekali alasannya. Salah satunya adalah kendala komunikasi, kendala koneksi dan lain sebagainya. Kalau saya sebagai DPL, saya menyarankan pada adik-adik, oke, jangan itu jadikan kendala. Kalau itu jadikan kendala, misalkan masalah pulsa, oke, belikan saja. Gitu loh. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang kecil itu menghambat Anda, gitu loh. Jadi hal-hal yang kecil itu dibuka, Anda kerannya itu akan lebih besar lagi gitu. Masalah komunikasi harus lancar dulu. Itu yang harus dikunci utama gitu ya. Belum bisa Yang wahyu. observasi sulit, pesan dan telepon sangat lambat. Gimana Pak? Komunikasikan dengan DPR. Oh iya, komunikasikan dengan yang kalau Anda mengalami kesulitan, fungsinya DPL itu adalah bukan merintah adik-adik. Sorry, saya harus bicara itu. Adik-adik ketika mengalami penghambatan, selalu tolong ceritakan ke saya. Itu hak saya untuk menyelesaikan gitu loh. Jadi hal-hal yang komunikasi antara saya dengan dan lain sebagainya itu adalah hak saya, hak loh, bukan kewajiban saya. Hak saya untuk menyelesaikan. Artinya adik-adik tidak memerintah saya, tapi saya berhak untuk menyelesaikan itu gitu. Itu ya. Jadi jangan sampai putus komunikasi antara Anda dengan Anda DPL dengan desa itu harus sampai Anda takut DPL jenggoten atau brengosen gitu terus takut, jangan. Makanya saya cukur gitu kan. Gitu. Anda jangan sampai komunikasi Anda terhambat karena asumsi Anda terhadap orang lain gitu. Ya, mungkin nambahkan yang Pak Galuh. Kalau observasi itu bisa dilihat juga teman-teman, kan sekarang Google-nya kan sudah sering jalan gitu kan. Google-nya ada, Instagram ada, Twitter ada. Teman-teman tuh bisa mencari informasi dari dunia maya juga tentang desa-desa itu. Entah itu lewat berita, entah di situ ada teman yang lain atau perguruan tinggi lain memang sudah membuatkan web di tempat itu. Tapi bisa dicari. Cobalah cari mengenai informasi itu. Kalau tidak ada di webnya kecamatan, tentang potensi desa itu dan sebagainya. Saya kira di era keterbukaan informasi publik seperti ini, itu teman-teman lebih mudah mengakses profil-profil desa itu dibandingkan dengan zaman ketika kami belum dapat informasi lewat Google semacam ini. Jadi jangan kemudian menjadi sesuatu hal yang malah mempersusah gitu ya Pak Galuh ya. Buatlah jadi mudah. Kenapa? Sekarang sudah banyak akses untuk ke sana. Gitu. Saya tambahkan sedikit. Monggo. Saya tambahkan sedikit ya, Dek. Adik-adik saya itu selalu saya nasihati seperti ini. Adik-adik nanti itu lulus dari UGM itu bukan Anda fakultas mana, tapi Anda adalah Kagama. Di luar sana, Kagama itu luar biasa banyak sekali.
Kalau Anda mengalami hambatan, hubungi Kagama yang ada di lokasi. Itu informasi akan sangat banyak sekali gitu. Itu salah satu strategi sebenarnya yang bisa kita lakukan apabila komunikasi kita itu terhambat gitu. Kalau saya melakukan seperti itu, misalkan di sana saya mengalami, mohon maaf, ini kejadian KKN tahun-tahun yang lalu, bukan tahun-tahun sekarang. Ketika saya datang sebagai DPL ke sebuah desa, itu diremehkan, tanda petik ya, diremehkan oleh camatnya. Nah, terus apakah saya akan membalas itu? Enggak. Saya cuma ya mohon maaf dan sebagainya, bahwa adik-adik dan lain sebagainya seperti itu. Lalu itu adalah Pak Bupatinya, karena Pak Bupatinya adalah Kagama gitu loh. Yuk Pak Bupati, yuk kita membuat acara bareng di lokasi Panjenengan, di tempat Panjenengan, insya Allah saya bantu gitu kan. Akhirnya Pak Bupatinya datang, otomatis camatnya datang. Itu jadi welcome gitu loh. Itu ketika offline ya. Kalau online itu Anda punya Kagama, teman Kagama, terus dikontak dulu, Pak, saya ngano dari mahasiswa UGM. Mereka sudah membuka pintu sebenarnya, buka pintu, dan nanti baru diarahkan seperti itu loh, Dek. Jadi masalah komunikasi itu jangan jadi ya. Semangat, Anda hebat kok. Ya, kayak Mbak Fatma Nadila, untuk mencari permasalahan tidak ditemukan website. Lah, kalau semuanya dituliskan di website permasalahannya, tidak perlu ada KKN, Mbak, di sana. Dan pasti nanti yang masalah adalah kepala desanya. Lah, kok desamu banyak masalahnya? Yang namanya masalah itu tidak harus terstatement di dalam website. Ketika Anda menemukan ada informasi, desa ini kekurangan air, itu masalah itu. Desa ini angka pendidikannya, angka stuntingnya meningkat, itu masalah. Di desa ini banyak sekali ibu-ibu yang meninggal waktu melahirkan, itu juga sudah masalah. Itu. Jadi masalah itu tidak harus terstatement ada masalah begini. Enggak. Anda sudah mahasiswa, Anda bisa melakukan analisa begitu. Jadi mudah saja lah, jangan kemudian segala sesuatunya itu letterlek dicari, itu enggak. Kalau misalnya Anda bisa berlatih ini, besok pas penulisan skripsi jadi lebih mudah, gitu. Sama, saya mau nambahin ya. Monggo. Jadi kasus di teman-teman di periode 2, saya menemukan satu kasus yang itu mereka kesulitan untuk menghubungi desa, bahkan kadesnya pun tidak punya WA dan sebagainya. Akhirnya apa? Mereka tetap mencari terus, kira-kira celah mana yang kira-kira mereka bisa mencari informasi. Akhirnya mereka menghubungi ke pemuda dan sebagainya. Nah, kesensitivitas kita untuk mencari tahu atas masalah-masalah itu, nah itu yang sebenarnya diuji di KKN ini. Kalau misalnya kita dimudahkan masalahnya, KKN, terus kita ya gitu. Harusnya kita lebih sensitif, terus lebih peka sama apapun informasi yang kita dapat, meskipun itu tidak secara gamblang dijelaskan sebagai masalah, tapi sebenarnya itu bisa berpotensi menjadi masalah. Nah, itu bisa diturunkan menjadi program teman-teman. Kalau teman-teman menyela untuk tadi katanya sangat lambat respon dan lain sebagainya, saya kira teman-teman yang di Rembang, saya cukup hormatnya Mas Agung, itu mereka luar biasa perjuangannya, kadesnya nggak ada WA dan lain sebagainya, sinyal juga susah, tapi mereka bisa kok ternyata untuk mengakomodasi kebutuhan desa. Gitu. Mohon maaf Pak, mau bertanya, izin bertanya. Ya, mari. Perkenalkan, nama saya Irfan Noval, saya dari KKN Sleman. Saya ingin bertanya, untuk program interdisipliner, nah misal contohnya pembuatan mini profil desa. Nah misalnya saya sebagai seorang dari klaster Saintek, nah itu misal contoh pembagiannya mini profil, itu saya minta bagian keuangan dari suatu desa. Nah itu pengisian di websitenya bagaimana? Soalnya kan itu untuk subklasternya masih belum jelas. Untuk subklaster apa dari Saintek dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana? Terima kasih. Irfan bisa dengar suara saya? Ya bisa Pak.
Kamu mau interdisipliner dengan teman apa begitu biar nanti mudah? Misalnya dari saya mungkin langsung semuanya sih Pak, langsung beberapa subcluster. Jadi bisa agro, bisa ke kesehatan juga, bisa ke sosum juga gitu Pak. Program di mini yang kamu sebut contoh satu aja. Mini profile misalnya untuk media sebagai promosi dari daerah tersebut Pak. Jadi misalnya kayak sejarahnya daerah itu, terus keunggulan, wisata dan lain sebagainya, UMKM dan gitu-gitu Pak. Irfan dari klaster apa? Dari Saintek. Saintek. Kalau Irfan yang mau kamu kerjakan nanti apa? Dari situ, dari pembuatan ini yang kamu mau kerjakan apanya? Saya misal bagian yang keunggulan dari suatu kampung itu misalnya. Oke, kalau misalnya kamu mau interdisipliner dengan teman-teman sosum, begitu, nah, yang kamu bisa membagi teman-teman yang sosum tadi, itu nanti mencari kode sektornya itu yang mendekati. Jadi, kalau di kode sektor, itu memang mungkin tidak bisa dipenuhi semuanya, tanda petik bahwa apa yang kamu inginkan itu kata-katanya enggak. Jadi cari yang paling dekat sehingga teman-teman yang sosum tadi bisa masuk ke arah situ. Misalnya kan di sosum itu kan ada potensi desa atau ada sosialisasi atau ada kependudukan. Itu bisa digunakan. Sehingga teman-teman sosum itu bisa melakukan, kamu juga bisa melakukan. Begitu. Paham Irfan? Berarti kalau misalnya kayak saya yang tadi masih kurang apa ya? Kayak tadi kan mini profile, misal saya bagian konten untuk keunggulan sebuah daerah tersebut. Nah itu kan masih kayak di Saintek mungkin saya beberapa kali lihat untuk subcluster itu nggak ada bagian keunggulan desa misalnya atau pengembangan desa. Nah itu pengisiannya itu gimana Pak? Soalnya itu agak bingung sih Pak kalau bagian itu. Apakah memang namanya bakalan saya ubah, misal kontennya misal saya ubah jadi mini profile untuk keunggulan bagian sektor perairan misalnya atau sebagainya. Nah itu apakah kayak gitu atau gimana? Kalau untuk yang di cluster Saintek itu kamu bisa mengambil beberapa hal di antaranya. Misalnya tadi kamu mau bicara soal perairannya boleh. Kamu mau bicara soal bangunannya juga boleh. Tata wilayahnya juga boleh. Sehingga kalau Irfan nyarinya itu persis, begitu memang nggak akan ketemu. Misalnya begini, di tempatmu itu ada embung misalnya contohnya. Di situ ada embung. Kamu bisa bicara soal perencanaan sumber daya air 1107 misalnya. Kamu bisa bicara ke situ. Atau misalnya kamu mau mengangkat hal yang lain juga, bahwa di tempat itu atau yang di lokasimu itu memungkinkan untuk dibuat pembangkit tenaga listrik tenaga bayu misalnya. Nah itu juga kamu bisa masukkan. Misalnya ke 1402, itu bisa. Jadi bisa dicari ke arah yang paling mendekati begitu. Termasuk temanmu yang sosum, yang agro itu juga bisa ke arah situ. Jadi nggak harus sama-sama kata-katanya ya Irfan ya, bisa dicari yang paling mendekati saja. Oke, baik Pak. Mungkin tambah satu lagi Pak, mungkin Pak. Mohon maaf. Yo. Nah, apabila misal di satu project itu, mini profile itu, jadi ada satu yang bagian untuk penanggung jawab bagian desain. Atau desain dari layouting dan semua konten itu maksudnya digabungin jadi satu, nah oleh penanggung jawab tersebut misalnya. Nah itu kan sangat-sangat tidak jelas istilahnya subcluster itu. Nah itu apakah bisa seperti itu atau bakal masuk ke program bantu atau bagaimana Pak? Sebenarnya begini, kalau temanmu yang membuat desain tadi, kalau dia itu, saya sarannya adalah temanmu itu tetap masuk di program interdisipliner juga, sehingga temanmu itu juga sama-sama dapat program pokoknya. Gitu. Nah, misalnya tadi ternyata temanmu yang membantu itu juga sama-sama klasternya dari Saintek misalnya. Jadi kamu berdua, jadi klaster Sainteknya ada 2 orang, kemudian ada 1 orang dari agro dan 1 orang dari sosum. Maka yang bisa kamu kerjakan selaku orang Saintek itu adalah
kamu bisa masuk ke yang 16 komputer dan teknologi informasi. Di situ kamu bisa membuat misalnya tentang perancangan dan pembuatan peta digital. Peta digital itu tidak harus sebuah peta yang dalam bentuk digitalisasi, tidak. Tapi bisa juga kamu masuk ke 1607 tentang sistem informasi, karena kamu akan memberikan informasi tentang mini poster, mini apa tadi? Mini profile tadi. Jadi tidak harus temanmu tadi masuk bantu. Kalau memang kamu mau memasukkan temanmu di klaster bantu, maka dia akan mendapatkan jam bantu sebanyak kamu melaksanakan gitu. Tapi saran saya jangan dibantu. Iya, sama-sama di interdisipliner saja. Jadi lebih enak begitu. Begitu Irfan. Baik, makasih Pak. Oke, lanjut lagi. Ini yang di apa ini? Yang banyak ini, apakah program non tema benar-benar tidak boleh 60 jam? Tadi sudah dijawab Pak Jarot ini kayaknya ya. Sudah dijawab. Ini tadi juga diulang lagi itu. Ini juga ada dijawab. Kendala informasi ini juga sudah ini, barusan tadi juga sudah disampaikan tentang proker master plan desa A. Sedangkan unit berbasis dua desa, bagaimana jika anak unit B mengerjakan proker? Ya boleh saja, karena kan itu nanti pada akhirnya program itu kan jadi programnya tema, kalau digitu kan. Jadi program besar punyanya dua desa itu, tidak apa-apa. Yang terjadi malah nanti akan saling mendukung. Misalnya desa A itu sangat terbantu ketika desa B-nya juga jalannya jadi bagus. Bisa model satu adalah teman-teman di desa B lakukan analisa di desa A, atau sebaliknya desa B itu juga membuat master plan untuk mendukung desa A, begitu ya. Jadi ada dua kemungkinan, mau dibuat satu master plan bisa, mau dibuat dua master plan juga bisa. Izinnya Pak? Sebentar, ini yang konfirmasi LRK diedit tadi sudah ya, LRK yang diedit. Terus yang 288 jam terpenuhi, jam bantunya nggak terpenuhi 88 jam, yuk bisa. Tadi juga nggak apa-apa, tadi sudah dijelaskan. Bagian volume rencana program LRK diisi dengan satuan orang atau satuan target. Yang namanya volume itu masing-masing kegiatan bisa beda. Volumenya itu ada yang bentuknya itu kilogram, kalau misalnya dalam bentuk misalnya pasir atau semen dan sebagainya. Volume itu juga bisa berarti orang, volume itu juga bisa berarti kegiatan, volume itu juga bisa berarti jam, macam-macam. Jadi menyesuaikan volume itu apa. Terus tadi yang mau bertanya lagi siapa ya? Itu lagi yang angkat mic tadi siapa? Mbak tadi. Mbak siapa tadi? Mbak yang mau bertanya, silakan. Ya, izin bertanya Pak. Ya, nama. Nama saya Zatul Pagi dari KKN YO 171 Kretek A. Jadi Ya, begini, untuk penerimaan dari desa, apakah wajib pada minggu pertama? Karena sampai saat ini desa belum memberikan waktu yang pasti untuk pertemuan daringnya, Pak. Bagaimana ya, Pak? Nggak apa-apa. Kalian boleh melakukan kegiatan-kegiatan dulu secara informal, sedangkan pengarahan ataupun penerimaan bisa menyesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang di sana. Misalnya Pak Kadesnya sedang sibuk, ya sudah minggu depannya. Tapi tetap koordinasi observasi itu sudah dilakukan begitu. Secara informal kan sudah meminta izin kan ya? Sudah, Pak. Nah, nggak apa-apa. Monggo lanjut saja. Oh, mantuk. Ini dari Idu Hendra. Terima kasih, Pak. Oke, Sama-sama. anggota kami sudah isi kegiatan aplikasi, padahal harusnya masih pengisian LRK. Bagaimana nggih? Apakah kegiatan harus perlu dibatalkan? Tidak perlu. Silahkan lanjut. LRK ataupun logbook saat ini memang sudah bisa dibuka, meskipun kemarin kami umumkan tanggal 6. Tapi mulai hari ini pun teman-teman sudah bisa mengisi. Nanti silahkan dicoba. Tentang interdisipliner, program medika, sosialisasi masyarakat, berantas nyamuk, sainteksnya, lubang biopori menghindari genangan. Kedua program tersebut memiliki kode sektor berbeda. Keduanya merupakan program interdisipliner. Karena untuk langkah pencegahan demam berdarah secara mandiri disiplin itu. Betul sekali. Jadi itu Farah Sabila, contohnya semacam itu bisa. Nanti silahkan dibantu teman-temannya ya, Farah ya.
cara membuat program interdisipliner. Terus Itu sama kayak yang tadi. sama itu ya pertanyaannya ya. Sumber dana kemarin sudah sih. Sumber dana itu bisa balance juga bisa tidak balance karena apapun kegiatan Anda, kalau menggunakan dana maka silakan ditulis di dana itu. Hanya nanti yang dibuat balance itu adalah kalau Anda menggunakan dana yang berasal dari 5 juta itu, berarti nanti catatan Anda selaku mahasiswa atau individu cocok dengan pengeluaran yang disampaikan oleh bendahara untuk 5 juta. Jadi bisa juga berbeda begitu. Yang penting kalau misalnya Pak Kades ngasih bantuan 100.000 ditulis kasih 100.000, itu di luar yang 5 juta kan begitu. Nah yang 5 juta nanti kan bendahara juga akan melaporkan. Jika terlanjur dibatalkan apakah mempengaruhi nilai akhir? Sebagai pertimbangan. Jadi tidak mempengaruhi tapi hanya sebagai pertimbangan begitu ya. Terserah nanti Bapak Ibu DPL-nya akan menilainya seperti apa. Untuk interdisipliner, apakah satu judul bisa diklaim lebih dari satu orang untuk judul yang sama? Bisa, asalkan tadi benar diberi pembeda. Jadi jangan judulnya sama. Sistem akan menolak kalau judulnya sama plek. Tapi silakan dibuat berbeda. Jadi misalnya katakan saya punya program tadi ya dengan Farah tadi ya tentang pemberantasan nyamuk begitu. Jangan sama-sama pemberantasan nyamuk gitu. Bisa dikasih misalnya pemberantasan nyamuk kecil, pemberantasan nyamuk besar, pemberantasan nyamuk sangat besar begitu. Jadi dibuat yang berbeda, jangan plek. Nanti kalau plek nggak mau sistemnya. Karena kita sedang melatih teman-teman mahasiswa untuk jangan mencontek. Nanti biar hasilnya bagus begitu. Sesuai dengan intuisi masing-masing. Pengisian logbook di minggu kedua jadi di web mana ya? Tadi sudah ada yang menyebutkan di atas tadi. Webnya. Coba di scroll ke atas, itu sudah ada teman-teman yang memperlihatkan tautan link webnya. Terus buku panduan disebutkan bahwa volume memiliki kesesuaian dengan nomor sektornya. Apakah kita harus mengikuti? Buku itu namanya adalah panduan. Jadi kalau misalnya di kode sektornya itu tidak ada, cari yang mendekati. Begitu. Jadi tidak harus kemudian satuannya pun sama plek persis ya. Bisa jadi satuannya itu berbeda, enggak masalah, enggak apa-apa. Itu ya. Jam bantu kayaknya masih pada bingung ini. Jam bantu. Bagaimana jam bantu itu? Kalau monggo Farah ini Farah. Pak Iza. Farah sama Mas. Pak Iza sama Fernando yang sudah melakukan jam bantu ya, saling membantu dan tolong menolong, gemar menabung. Saya izin menjawab ya teman-teman. Jadi untuk program bantu misalnya seperti ini, saya kemarin ada program peduli pendidikan di masa COVID seperti itu ya. Nah, medianya apa? Saya berusaha mengenalkan kursus-kursus online lewat poster seperti itu. Nah, jadi ini kan saya menjadi penanggung jawab ya dalam hal ini untuk mengenalkan online. Nah, kemudian karena saya tidak bisa desain, saya minta tolong Fer untuk mendesain. Nah, secara keseluruhan total jam yang saya dapatkan itu seharusnya 10 jam seperti itu. Nah, 10 jam itu sudah mencari materi, kemudian juga sedikit-sedikit mendesain istilahnya kayak gitu ya. Nah, Fer nanti juga akan mendapatkan bagian dari 10 jam itu seberapa lama dia melakukan desain seperti itu. Nah, ketika saya menginput jam bentuknya Fer, misalnya Fer menghabiskan waktu 3 jam untuk mendesain. Nah, ketika saya menginput, itu saya harus melakukan 2 kali berarti ya. Untuk input yang pertama, saya memasukkan nama Fer 3 jam dalam hal desain. Nah, otomatis Fer udah dapat jam bantu 3 jam dari saya, dan saya juga udah mendapatkan jam pokok 3 jam. Nah, sedangkan jam pokok saya itu padahal maksimal 10 jam, berarti saya input lagi 2 kali, sebanyak 7 jam, seperti itu. Nah, jadi otomatis 7 tambah 3, saya mendapatkan jam pokok 10 jam, dan Fer mendapatkan jam pokok 3 jam. Makanya kenapa tidak mungkin seseorang itu jam bantunya lebih banyak daripada jam pokok PJ-nya. Karena nanti yang memasukkan jam bantu itu adalah penanggung jawab program. Fer sebagai anggota bantu tidak bisa memasukkan jam bantu untuk dia di proker saya, kayak gitu.
Itu kalau untuk jam bantu. Apakah program interdisipliner bisa dilaksanakan? Tadi Bisa. Sangat Interdisipliner sangat bisa. Boleh. sangat dianjurkan. Justru seperti yang disampaikan Fer tadi, bahwa kalau interdisipliner itu karena itu mendukung tema, mau dibawa ke subunit manapun silahkan. Contohnya misalnya Fer itu membuat tentang apa namanya, misalnya desain kandang yang bagus. Tapi Fer itu bukan dari peternakan, saya yang dari peternakan. Padahal saya beda subunit. Maka saya akan membantu Fer dengan segala kemampuan dan apa yang saya miliki, begitulah ceritanya. terus tadi Ini nampaknya sudah lebih 12 menit ya. Kita akhiri kira-kira 3 menit lagi begitu. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman masih ada yang belum jelas, apa namanya, coba dikoordinasikan, ditanyakan lagi dengan temannya ini. Itu pertanyaan terakhir, kolom waktu sisi misalnya 60 jam, penulisannya 5 kali 12 jam. Kalau itu penulisannya nanti sudah menyesuaikan logbook. Di logbook nanti sudah ada tulisnya seperti apa. Ikuti yang ada di logbook tata caranya. Interdisipliner lagi. Merupakan program pokok. Interdisipliner itu bisa dilakukan dari berbagai macam klaster. Jadi tidak harus tidak harus salah satu klaster. Bahkan interdisipliner itu memang harus minimal terdiri dari 2 klaster yang berbeda. Jadi bisa dilakukan, tapi tidak ada istilah satu pokok satu bantu, karena itu namanya bukan interdisipliner. Kalau yang namanya satu pokok satu bantu, berarti yang satu sedang melakukan program pokok, yang lainnya mendapat bantu. Itu jamnya jadi berbeda. Lebih baik daripada seperti itu dibuat interdisipliner semua, begitu. jadi dapat jam pokok. Dapat jam pokok semuanya daripada jam bantu. Tadi udah disampaikan Faiza juga. Tidak mungkin seseorang itu jam bantunya lebih banyak, meskipun kamu suka menolong, membantu, dan gemar menabung. Itu, jadi tetap saja kamu harus melakukan program pokoknya gitu. Nggak mungkin dibalik KKN itu jam bantunya 200 jam, terus jam pokoknya 88 jam, nggak bisa itu. Karena kita adalah seorang mahasiswa, seorang kapiten. Itu kalau aku ya. Terus selanjutnya jam bantu tersebut apakah boleh jika suatu modul dinaikkan, Bu? Mana tah? Modul penyusunan RP dilakukan saya sebagai PJ pokok 2 jam, teman saya membantu 2 jam dalam waktu bersamaan. Oh iya boleh. Bisa. Jadi masing-masing akan dapat 2 jam 2 jam. 2 jam pokok. 2 jam pokok untukmu dan 2 jam untuk temanmu. Nah itu kamu benar-benar berbagi, itu sodakohnya banyak, itu pahalanya besar. Asal betul-betul melakukan. Nah, asal dua-duanya benar-benar melakukan ya. Artinya jangan kemudian kamu memperdaya temanmu untuk membuatkan program sedangkan kamu tidak melakukan atau malah berfree fire bersama dengan yang lain gitu. Itu terus yang terakhir tentang penyaluran bantuan, apa itu? Izin bertanya Pak, untuk penyaluran mana tadi? Masker. Oh, program kerja satu unit. Itu gimana Mbak Kinwa? Merupakan program bersama suatu unit. Nah, kalau yang seperti itu program bersama, nah itu masing-masing mahasiswa punya andil di apanya begitu. Misalnya dalam masker itu ada yang bertugas untuk di dusun A, di dusun B, di dusun C, itu masing-masing sudah punya jam sendiri-sendiri. Atau misalnya saya yang bagian untuk mengkoordinasikan donatur maskernya. Terus misalnya Fer itu yang bagian nanti pengiriman ke, misalnya kita lewat ekspedisi. Fer yang nyarikan ojek-ojek online untuk mengantarkan. Nah itu sudah dapat jam lagi. Misalnya Faiza yang berhubungan dengan laporan pendistribusian yang akan dilaporkan ke donatur. Nah itu sudah dapat program sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya setiap kegiatan itu bisa dengan mudah untuk kalian gunakan. Jika uang 5 juta tersebut dibuat untuk upgrade aplikasi Canva Pro, dijelaskan nggak boleh. oh mboten, nggak bisa. Beli laptop buat Wah, nggak bisa. Tidak boleh.
Itu istilahnya tidak boleh dan tidak bisa gitu. Oke teman-teman semuanya, nampaknya sudah cukup kebersamaan kita pada frekuensi di siang hari ini. Kita akan bertemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Tetap dipantau juga channelnya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, bisa dimasukkan ke grup Kormanit. Atau kalau masih kurang puas, silakan bisa bergabung di hari Senin. Di hari Senin pukul 13 sampai dengan pukul 15. Terima kasih semuanya, semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman dan jangan lupa disosialisasikan ke anggota-anggotanya. Salam dari kami semuanya, semoga tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.